Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini adik-adik? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita yel-yel dulu yuk. Yel-yel kita mulai. 1, 2, 3. 1 kali tepuk semangat. Ha. 2 kali tepuk semangat. Ha. 3 kali tepuk semangat. Ha. Semangat. Nah, apakah adik-adik semua udah semangat untuk kita belajar hari ini? Nah, kalau sudah semangat, kakak akan menjelaskan. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Baik, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, adik-adik, mari kita langsung masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adik-adik telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama. Jadi, adik-adik telah belajar di pembelajaran pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu pertama, makhluk hidup itu bernafas. Makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Jadi, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Jika makhluk hidup itu tidak bernafas dan tidak bergerak, maka itu bukan disebut makhluk hidup, tapi makhluk mati. Baik, selanjutnya adik-adik, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia yaitu berjalan menggunakan kaki. Ikan itu berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding dengan kakinya. Nah, sekarang kakak ada beberapa gambar hewan, yaitu sekarang perhatikan gambar berikut, yaitu alat gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama, nomor 1 yaitu ada ikan. Alat geraknya yaitu menggunakan sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang nomor 2 ada katak. Nah, alat geraknya yaitu menggunakan kaki. Fungsinya yaitu berjalan, bisa melompat, dan berenang. Yang ketiga ada hewan buaya. Nah, buaya menggunakan kaki. Alat geraknya yaitu menggunakan kaki.
Sedangkan ular menggunakan otot perut dan penyu menggunakan kaki. Dan fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat ada burung. Nah, burung menggunakan alat geraknya yaitu sayap. Sedangkan burung onta yaitu menggunakan kaki. Nah, fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, selanjutnya yaitu ada sapi. Sapi menggunakan kaki. Sapi, kerbau, dan kuda yaitu menggunakan kaki. Sedangkan paus dan lumba-lumba menggunakan sirip. Nah, fungsinya yaitu berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, itulah alat gerak hewan dan fungsinya. Selanjutnya yaitu apakah tumbuhan juga bergerak seperti manusia dan hewan? Nah, gimana adik-adik? Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar bunga putri malu dan bunga matahari. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan yaitu cara tumbuhan bergerak. Nah, bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Nah, bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Nah, contoh lainnya di sini ada bunga matahari. Nah, bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke timur. Di tengah hari, bunga matahari menghadap ke atas. Di sore hari, bunga matahari menghadap ke barat. Jadi, itulah cara tumbuhan bergerak. Apa adik-adik sudah paham? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, jawabannya tumbuhan juga bisa bergerak. Nah, selanjutnya makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia itu bernapasnya dengan paru-paru yang terletak di rongga dada kita. Ini adalah alat pernapasan kita. Sedangkan ikan bernapasnya dengan insang. Berbeda dengan manusia, karena ikan ini hidupnya di air, jadi bernapasnya memakai insang. Sedangkan hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernapas menggunakan paru-paru. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Jadi, makhluk hidup itu bernafas. Karena dengan bernapas itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Berikutnya, apakah tumbuhan juga bernapas dan apa nama alat pernapasannya? Jadi, apakah tumbuhan juga bernapas? Jawabannya iya, tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Nah, dan apa nama alat pernapasannya? Yaitu alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Jadi, tumbuhan itu juga bernapas dan nama alat pernapasannya yaitu stomata.
mulut atau mulut daun. Baik, adik-adik. Sekarang makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adik-adik, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada nama makhluk hidup dan cara berkembang biaknya. Nah, contohnya nama makhluk hidupnya kerbau, sapi, kambing, dan kucing itu melahirkan. Yang bertelur yaitu nama makhluk hidupnya ayam, burung, dan ular itu berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, makhluk hidup itu berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Baik, adik-adik, berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur atau ovivar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macamnya. Contoh yang ovivar yaitu ayam, itik, dan ikan. Yang kedua, hewan beranak atau vivivar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contoh hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan kucing. Yang terakhir, hewan bertelur dan beranak atau ovovivivar. Kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak yang berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular. Nah, berarti adik-adik banyak macamnya ya. Berarti ada 3 macam cara berkembang biaknya hewan, yaitu pertama dengan cara bertelur, yang kedua beranak, dan yang ketiga hewan bertelur dan beranak. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerakan dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikutilah berbagai gerak berjalan dan berlari seperti di gambar. Nah, di sini ada gerakan berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, dan berjalan ke arah belakang. Saat kita berjalan ke arah belakang, harus berhati-hati ya adik-adik, karena kita tidak melihat ada benda apa di belakang kita. Jadi, ketika kamu melakukan gerakan ini harus didampingi oleh guru atau orang tua kalian. Lalu, gerakan berikutnya adalah berlari. Yang pertama, berlari ke depan, lalu berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, dan berlari ke arah samping kiri. Kegiatan berlari juga bisa dilakukan dengan berlari berbelok-belok dan berbentuk lingkaran. Nah, dalam gerakan berjalan dan berlari, saat kaki kita melangkah, otomatis lengan kita juga mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah. Jika kaki kanan yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri. Dan begitu juga sebaliknya.
Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh kita, adik-adik, merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Nah, lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan melakukan atau menjalankan setiap perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, kita juga harus saling menghargai kepercayaan maupun agama orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita ingat lagi tentang Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya adik-adik. Nah, di perisai ini memuat simbol atau lambang dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisainya yang terdapat lambang atau simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. 5 dasar atau 5 aturan yang ada di Pancasila ini mempunyai lambang dan bunyi masing-masing. Contohnya sila pertama, dilambangkan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang penerapan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus bersyukur, beribadah sesuai dengan agama kita, menjalankan setiap perintah Tuhan, menghargai agama orang lain. Nah, bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah masih ada yang belum dipahami? Kakak rasa adik-adik paham ya apa yang kakak sampaikan tadi. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, begitu adik-adik pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami apa yang kakak sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.